Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang teori, literatur, dan hipotesis. Dengan anggota kelompok 1 Isna Harinisa dengan NPM 201010404, 2 Vidya Amni Hanifah dengan NPM 20101040555, 3 Hazik dengan NPM 201010456, 4 Dea Khairunisa dengan NPM 20101040557, dan 5 Dewi Nur Aisyah dengan NPM 20101040558. Yang pertama adalah sumber teori. Di sini kami menyajikan beberapa definisi terkait sumber teori. Yang pertama ada teori. Teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang di bawah pin satu atau lebih hipotesis. Yang kedua ada hipotesis. Hipotesis adalah hubungan yang diduga, kemungkinan hubungan sebab akibat antar dua atau lebih konsep atau variabel. Yang ketiga konsep. Konsep merupakan ide-ide abstrak tidak langsung dapat diamati atau diukur. Yang pertama-tama harus dioperasionalkan dalam beberapa cara untuk memberikan indikator yang terukur. Yang keempat ada konstruk. Konstruk adalah ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Selanjutnya ada variabel. Variabel adalah item yang dapat diamati yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Selanjutnya ada keandalan. Keandalan merupakan penetapan konsistensi instrumen penelitian bahwa hasil yang dicapainya harus serupa dengan keadaan yang serupa. Yang terakhir ada validitas. Validitas merupakan mengukur sejauh mana penelitian kami mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Titik 1 ini mengilustrasikan masalah yang kita hadapi dalam upaya mencapai validitas konstruk, di mana kita mulai dengan teori yang menetapkan serangkaian hubungan antara konsep yang tidak jelas. Ini mungkin sulit untuk dijabarkan dan tidak mungkin diukur secara langsung. Maka pertama-tama yaitu mencari variabel yang dapat diamati yang dapat bertindak sebagai proksi untuk konsep. Misalnya, ketidakhadiran sering digunakan dalam literatur manajemen untuk mewakili konsep moral dan semangat tim. Tetapi, jika kita menganggap ini sebagai proksi yang tidak memadai, maka kita perlu mencari alternatif, mungkin dengan mengidentifikasi konstruksi yang mengukur konsep secara memuaskan. Idealnya, konstruk yang mapan sudah ada untuk mengukur dengan tepat apa yang kita inginkan. Ini yang terbaik dari kedua dunia, yaitu reliabilitas dan juga validitas konstruk. Lebih sering kita dihadapkan pada dilema apakah menggunakan konstruk yang sudah mapan yang tidak cukup mencapai target atau mengembangkan instrumen baru yang diadaptasi dengan merancang serangkaian pertanyaan yang tidak mencapai target atau mengancam keandalan. Pertukaran pertama adalah yang paling mungkin ditemui dalam literatur akuntansi. Meskipun mungkin berpendapat bahwa kami lebih suka melihat lebih banyak dari yang terakhir. Yaitu jika memiliki validitas internal, maka kita dapat menghilangkan hipotesis. Temuan mungkin tidak memiliki validitas eksternal apapun, mereka tidak dapat digeneralisasikan ke dunia nyata karena hanya berlaku di laboratorium. Selanjutnya ada mencari literatur. Pencairan ide penelitian akan membawa ke literatur, di mana pencairan kata kunci dalam database yang relevan akan menghasilkan banyak abstrak yang tampak relevan. Dan sejumlah kecil makalah itu penting. Hasil pencarian semacam itu seharusnya mengungkapkan beberapa poin. Yang pertama, beberapa makalah kunci. Yang kedua, bukti dari apa yang kita ketahui dan belum diketahui. Yang ketiga, indikasi kerangka teoritis. Yang keempat, pencairan selanjutnya dari tesis yang baru saja diselesaikan. Dan yang terakhir yaitu ada teori-teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya dapat kita saksikan bersama pada gambar 3.2 yaitu mengenai pengungkapan sukarela dan kausalitas timbal balik. Di sini terdapat 3 aspek, yaitu pertama sukarela penyingkapan, yang kedua perusahaan, yang ketiga yaitu investasi analis mengikuti atau pengungkapan analisa dari beberapa analis. Di sini sebuah perusahaan itu akan mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela ataupun
menyebarluaskan informasi mengenai isi dalam perusahaan yang bersangkutan ke pihak umum, karena di sini perusahaan pun akan tunduk atau akan menerima lebih banyak informasi dari para analis dan juga menanggapi keuntungan bersama para analis perusahaan, dikarenakan di sini para analis perusahaan itu sangat penting untuk perusahaan, yang dimana perusahaan dapat memiliki feedback ataupun timbal balik dari adanya analis yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Dari gambar 3.3 bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwa di sini variabel intervening menjadi jembatan antara variabel independen dan dependen, supaya variabel dependen secara tidak langsung merubah atau menimbulkan variabel dependen. Lalu pada gambar 3.7, dalam gambar tersebut terdapat variabel luar yang membantu variabel independen dan dependen, yakni variabel extraneous atau variabel luar biasa. Variabel luar biasa merupakan variabel yang jumlahnya hampir tidak terbatas dan dapat mempengaruhi hubungan tentunya. Biasanya variabel ini ditambahkan oleh seorang peneliti untuk membantu menganalisis dua faktor variabel lainnya, yakni independen dan dependen. Seperti contohnya, hubungan jumlah nelayan dengan jumlah ikan yang ditangkap. Keberadaan hubungan tersebut bisa diuji terhadap variabel extraneous seperti iklim pada saat itu, modernisasi alat penangkapan yang digunakan oleh nelayan, dan lain-lain. Selanjutnya pada slide 7 yaitu poin mengenai mengembangkan hipotesis, yang dimana hipotesis itu harus diuji, karena hipotesis itu sesuatu yang harus dapat teruji atau pembuktiannya agar rincian informasinya itu dapat ditelaah oleh publik, yang dimana perusahaan pun dapat menggunakan pengembangan ataupun perincian dari hipotesis yang diuji tersebut. Kemudian konten harus dapat diukur dalam beberapa cara, bahkan jika tidak dapat diamati secara langsung. Untuk ini, skala pengukuran rasio atau multiplikatif dan internal atau kontinu lebih disukai, dikarenakan memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak alternatif analitik. Tetapi kalau ordinal atau cara untuk melibatkan peringkat dan juga nominal, atau khususnya dikotomi, yang artinya ya atau tidak dalam skala umum dalam literatur akuntansi, dan ada metode untuk analisisnya. Setelah pertanyaan penelitian yang konsisten dengan teori telah dirumuskan dan desain penelitian ditentukan, kita perlu mengembangkan satu atau lebih hipotesis untuk pengujian. Teori dan literatur yang ada harus mendorong pembentukan hipotesis, sehingga apa yang kita uji itu sangat layak berdasarkan bukti yang telah kita temukan berdasarkan pengujian sebuah hipotesis tersebut. Mengembangkan hipotesis. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif. Hipotesis nol mendalilkan adanya hubungan antara variabel yang menarik. Sedangkan untuk hipotesis alternatif mendalilkan adanya hubungan terarah atau seringkali kasual. Dalam melakukan pengujian hipotesis, kita dihadapkan pada kemungkinan membuat dua kesalahan. Kesalahan yang pertama yaitu penolakan hipotesis nol yang benar. Kesalahan kedua yaitu penerimaan hipotesis nol yang salah.
Masalah validitas. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan pada instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi. Tetapi, sifat manipulasi atau masalah pemesanan dapat membuat hal ini tidak layak. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain, yaitu perusahaan dan negara dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Ketika telah memecahkan definisi variabel dan metode kontrol, kita masih harus membuat pilihan berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang tepat untuk digunakan. Ini jatuh ke dalam 5 kategori besar, yaitu 1. Penalaran ilmiah, 2. Penelitian sejarah, 3. Situs kasus, 4. Survei, dan yang terakhir eksperimen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.